Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktikum percobaan tentang termodinamika, khususnya materi tentang asas Black. Tujuan daripada percobaan ini yaitu untuk menentukan kalor lebur es. Secara teoritisnya, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuktikannya apakah benar kalor lebur es itu adalah 80 kalori per gram atau yang lainnya. Dari percobaan ini kita akan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama kita menggunakan kalorimeter, kemudian kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu daripada zat atau benda, kemudian kita menggunakan neraca atau timbangan, kemudian kita menggunakan air, dan juga kita menggunakan es. Nah, apa langkah pertama yang perlu kita laksanakan pada percobaan ini? Langkah pertama yang perlu kita laksanakan, yang pertama kita mengukur berapa massa daripada kalorimeter ini. Hasil pengukuran massa menunjukkan bahwa berat daripada kalorimeter ini yaitu 99 gram. Kita akan mencatatnya ke dalam tabel pengamatan. Setelah kita mengukur kalorimeter ini, maka kita mengisi air ke dalam kalorimeter ini. Setelah kita mengisinya dengan air, maka kita timbang berapa massa kalorimeter ditambahkan dengan air. Hasil timbangan neraca menunjukkan bahwa massa daripada kalorimeter ditambahkan dengan air yaitu 267 gram. Nah, berapakah massa airnya? Massa airnya yaitu kita kurangi 267 gram ini, kita kurangi 99 gram massa kalorimeter tadi. Kita akan memperoleh bahwa massa airnya itu adalah 168 gram. Setelah itu langkah berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita memasang termometer pada kalorimeter. Setelah kita memasang daripada termometer, tujuan kita setelah ini yaitu kita mengukur berapa sih suhu air ditambahkan dengan kalorimeter. Kita akan mengetahuinya berdasarkan hasil ukur termometer ini. Kita akan menunggu beberapa menit. Setelah kita menunggu beberapa menit, di sini menunjukkan bahwa suhu daripada air dengan kalorimeter yang telah kita ukur menggunakan termometer ini menunjukkan bahwa besarnya 30 derajat Celcius. Kita akan mencatatnya ke dalam tabel pengamatan. Jadi suhu air yang berada dalam kalorimeter ini 30 derajat Celcius. Begitu pula dengan kalorimeternya, suhunya sama. Nah, setelah kita mengukur suhunya, maka langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan es ke dalam kalorimeter. Kita memasukkannya dengan mengira-ngira atau secukupnya lah, jangan sampai kalorimeternya sampai tumpah airnya. Nah, setelah kita memasukkan esnya ke dalam kalorimeter, maka kita masukkan kalorimeter ini ke dalam selubung supaya keadaannya dalam keadaan terisolasi, supaya bebas dari pengaruh luar dan suhu-suhu yang dari luar. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu kita ingin mengukur berapa sih suhu air ditambahkan dengan es dalam kalorimeter ini. Kita akan melihatnya dengan menggunakan termometer ini. Kita akan mengambil dan mencatat suhunya itu pada suhu yang terukur paling rendah. Jadi kita ambil datanya itu pada suhu termometer yang menunjukkan bahwa suhunya itu paling rendah. Kita akan menunggunya beberapa menit. Supaya esnya bisa cepat melebur, kita bisa menggunakan pengaduk pada kalorimeter ini.
setelah kita menunggu beberapa menit, maka suhu pada termometer sudah mulai naik. Yang paling rendah dari hasil pengukuran termometer tadi menunjukkan bahwa suhu terendahnya itu 21 derajat Celcius. Suhu ini kita jadikan sebagai suhu campuran dari antara es, air, dan juga kalorimeter. Kita akan mencatatnya ke dalam tabel pengamatan. Kita mencatatnya sebesar 21 derajat Celcius. Setelah itu kita akan mengukur berapakah massa es yang kita masukkan ke dalam kalorimeter tadi. Caranya yaitu dengan melepaskan terlebih dahulu termometer ini. Dan melepaskan juga selubung daripada kalorimeter, kemudian mengukurnya. Hasil ukur menggunakan timbangan atau neraca menunjukkan bahwa beratnya sebesar 285 gram. Ini merupakan massa antara air, es, dan juga kalorimeter. Nah, berapakah massa daripada es yang kita masukkan? Caranya yaitu kita kurangkan dengan 267 gram tadi, yang merupakan massa air ditambahkan dengan massa kalorimeter, yaitu 285 dikurangi dengan 267 gram. Hasilnya menunjukkan bahwa massa es yang kita masukkan ke dalam kalorimeter ini sebesar 18 gram. Nah, sebelumnya saya telah mengukur daripada suhu es ini awalnya yaitu 3 derajat Celcius. Jadinya kita jadikan itu sebagai suhu es sebesar 3 derajat Celcius. Setelah kita mendapatkan semua datanya kita analisis untuk mencari berapa sih kalor lebur es tersebut. Setelah datanya kita analisis, menunjukkan bahwa kalor lebur es yang kita dapatkan yaitu 76,89 kalori per gram. Hasil ini sudah mendekati hasil teoritis secara umum yang menunjukkan bahwa kalor lebur es itu adalah 80 kalori per gram. Nah, mengapa adanya perbedaan ini? Perbedaan ini muncul karena faktor lingkungan dan juga faktor daripada saat kita mengukur daripada kalorimeter, kemudian airnya, dan begitu pula dengan esnya. Kemudian hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana sistem terisolasi ke dalam selubung yang ada di dalam kalorimeter. Tetapi hasil ini sudah mendekati. Jika seandainya kita ralat, hasil ini tidak begitu jauh daripada hasil secara teoritisnya. Kita akan melaksanakan percobaan selanjutnya untuk mengetahui berapa kalori lebur es yang kemudian hasilnya itu kita rata-ratakan dan kita akan menjadikan sebagai hasil akhir daripada percobaan ini. Demikian percobaan yang telah saya laksanakan pada kesempatan ini. Hasil percobaan menunjukkan bahwa adanya perpindahan kalor dari zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke zat yang memiliki suhu yang lebih rendah, di mana zat yang memiliki suhu tinggi akan melepaskan kalor, sementara zat yang memiliki suhu rendah akan menerima kalor, sehingga hasil daripada rumus asas Black yang dirumuskan oleh Joseph Black, Q terima sama dengan Q lepas. Nah, demikian percobaan ini. Silap kata, saya mohon maaf. Terima kasih.